Selamat siang dari Tunas Daihatsu Supomo. Siang ini jam makan siang, tapi Mintu udah sarapan dan masih kenyang. Jadi hari ini Mintu bakal ajak sahabat Daihatsu untuk jalan-jalan. Kita akan pakai New Rocky 1000 cc 3 silinder turbo. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Dan ini yang tipe 1000 RADS, terlihat dari badge di sebelah sini. Ini bagian side skirtnya ada logo ADS-nya, Astra Daihatsu Styling. Lanjut ke bagian garnish depan di bagian grill, serta di bagian splitter di bawah. Kalau dilihat dari sini lumayan maco sih. Sekarang lanjut aja kita jalan. Dan kuncinya seperti ini, bisa terlihat cukup simple, dan bukanya juga lebih enak. Kita ulang lagi ya. Kuncinya seperti ini, kurang lebih cukup simple dan nggak perlu pencet, tinggal masukin kantong lalu kita sensor aja. Oke. Kurang lebih kabinnya seperti ini, cukup luas. Ini karena Mintu pakai Teskar, jadi kita nggak bisa lama-lama. Oke. Dari interiornya yang mewah banget adalah bagian head unitnya. Ini gede banget dan cukup lengkap. Ada Apple CarPlay, ada Android Auto, dan AC-nya digital. Walaupun 3 silinder tapi sudah disematkan turbo, teman-teman. Jadi getaran di 3 silinder pun nggak berasa, apalagi kalau udah pakai turbo. Oke, kita coba rev dulu. Oke, langsung aja kita jalan. Dan sebelum keluar, seperti biasa, Teskar harus dicatat dulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Odometer 11.811. 11. Mas, Mas ya. 11, 8 Mas 11 ya. Iya, tuh. Bensin 1 bar. 1 bel. Oke. Mobil Oke. kotor ya. Siap. Mobil bersih. Siap. Oke. Thank you, Pak Mito. Oke, sekarang kita akan keliling ke arah Citywalk Sudirman. Tapi karena Mintu nggak mau muter di sebelah kanan, Mintu akan lewat dalam biar agak panjang aja. Walaupun kesannya dari luar itu mobilnya tinggi, tapi kalau boleh jujur, dimensi atau lebarnya tidak terlalu lebar. Jadi untuk lewat jalan sempit seperti ini dan berpapasan dengan mobil, ini cukup nyaman, teman-teman. Biar Mintu buktikan. Iya, ini agak tricky di sebelah sini karena sebelah kiri ada lubang sedikit. Ya, mulus. Dan untuk setir cukup ergonomis. Mungkin feel mengemudinya akan mirip-mirip seperti Sirion, karena kalau Xenia cukup berat. Mengingat bobot yang berat, setirnya juga agak berat dan lebih tebal gitu. Dan untuk kenyamanan berkendara, visibilitas Mintu cukup nyaman.
Mungkin ada di bagian pilar A yang cukup mengganggu di sebelah sini. Sekarang Minto mau nyebrang. Kalau nyebrang lurus gini nggak perlu pakai lampu hazard, itu nggak penting. Dan ada peraturannya ya teman-teman. Hazard itu hanya digunakan untuk keadaan darurat. Misalnya sahabat berhenti di pinggir tol atau di pinggir jalan, ada kendala sesuatu di mobil. Namun tidak berlaku di saat kondisi hujan. Nggak perlu nyalain hazard. Apalagi kalau mau lewat perempatan saat kita lurus juga nggak perlu nyalain hazard. Cukup kita kanan kiri aja, pastiin kiri kanan aman. Lalu jangan lupa klakson untuk mengingatkan kendaraan di sekitar kita. Untuk set suspensi sendiri cukup firm, artinya tidak terlalu empuk, karena mungkin karakter suspensinya ya empuk saat penuh, keras saat sendiri. Tapi beneran sensasi mengemudinya ini seperti mengemudikan SUV, walaupun jatuhnya ini mungkin mini SUV atau crossover ya. Cukup membuat percaya diri kalau sahabat yang awalnya mengemudikan sedan atau hatchback lalu pindah di dalam Daihatsu Rocky, jadi makin tinggi ya. Jadi ingat zaman dulu masih pakai bajai oranye, sekarang udah bajai biru. Tapi menurut Minto ya, bajai oranye tuh lebih tertib. Mungkin karena masa-masanya bajai oranye lalu lintas belum ada apa-apanya ya. Tapi semenjak ada bajai biru, aduh, selalu nganggap dirinya motor padahal bukan. Kadang Minto suka kehalangan tuh kalau lagi berangkat kantor pakai motor. Kayak kok tiba-tiba berhenti gitu. Ternyata di depannya bajai. Aduh. By the way, ini jalan satu arah. Kalau ada yang tahu, di depan situ nanti kita keluarnya di Soto Gebrak dan Soto Eling-Eling. Dulu zaman Minto kecil, Minto suka banget makan di Soto Eling-Eling. Rekomendasi turun-temurun, karena dulu Minto tinggal di area Tebet. Dan Soto Gebrak kayaknya kurang cocok buat sahabat yang kalau punya penyakit latah ya, karena bener-bener digebrak gitu. Yang digebrak juga nggak tahu apa, kayak botol kecap kalau nggak salah. Oke, kita sudah masuk ke jalan utama dari area Tebet, tepatnya di Kiai Abdullah Syafi'i. Kita akan mengarah ke Jalan Layang Nontol. Nah, ini sapam viral nih pada zamannya. Nah, ini Soto Eling-Eling teman-teman. Ada mendoannya enak juga. Walaupun 1000 cc turbo, tapi karakter handlingnya, karakter performanya kalau lagi jalan di bawah 50 km per jam atau seperti traffic yang ramai lancar, menurut Minto tenaga 1000 cc ini cukup linear. Apalagi kalau kita lagi butuh berkendara nyantai seperti ini, ya sekitar 40-60 km per jam. Dan di Jalan Layang Nontol nanti Minto mau coba bagaimana performa dari transmisi Rocky ini. Transmisi CVT yang ada disematkan juga di All New Xenia. Dan juga di sebelah sini ada power mode. Power mode ini biasanya Minto kalau pakai test car untuk nyelip-nyelip, terutama kalau di depan ada truk, ada ada obstacle, Minto selalu nyalip pakai power mode karena cukup. Dan semoga tidak ramai ya, Minto juga nggak perlu kenceng-kenceng. Yang penting Minto cobain transmisi si CVT-nya ini. Oke, kita coba ke mode manualnya. Kita turunkan sedikit agar Minto bisa dapat RPM tinggi. Saat ini ada di gigi 2. Kita akan coba ditambah power mode.
Lucu ya, mesin 1000 cc itu kalau di putaran tinggi teriaknya khas banget. Dan mode manual ini bisa sampai 6 speed aja ya. Dan ini ada peringatannya kalau mentok. Ini mobil turbo dengan cc terkecil namun dengan performa yang linear. Walaupun kita lagi di dalam mode power, performanya yang nggak ngegigit gitu loh, nggak ngejambak, tapi diem-diem tinggi, diem-diem 100 gitu kan, nggak ada yang nyangka gitu bahwa mobil sekecil ini dengan kapasitas mesin yang 1000 cc aja, ini seru banget. Bener-bener kayak apa ya bahasanya, pocket rocket. Dan ini di kecepatan 80. Handling yang Minto rasakan cukup presisi, setir juga berat, sehingga nggak perlu takut kita kehilangan traksi ya. Kita akan ubah ke mode matic lagi, tinggal geser aja ke kiri dan power mode kita matiin. Setelah mode matic dinyalakan, RPM kembali turun ke 1500 dan karakternya jadi lembut lagi gitu. Di depan kita akan putar balik. Kita akan coba lagi di arah sebaliknya. Cukup ramai ya. Oke, saat ini kita di gigi 1. Kita akan coba sedikit lebih ngejambak gasnya. Tapi cukup bahaya teman-teman kalau di atas kita ketemu motor. Minto matiin dulu power mode-nya. Dan seketika RPM turun lagi. Wah. Ya walaupun Minto tingginya 168 cm, bonet di depan itu juga nggak terlalu kelihatan, tapi pede gitu. Karena mungkin Minto udah biasa nyetir ya. Cuman kalau untuk yang awam mungkin agak kagok, butuh sedikit penyesuaian. Tapi nggak apa-apa. Belajar nyetir itu mudah guys. Apalagi transmisi matic ya. Minto inget dulu kalimatnya Om Rifat Sungkar di RDL, Rifat Driving Lab kalau nggak salah. Mas Rifat bilang, belajar mengemudi itu kurang lebih sama seperti sekolah. Tentu kita belajar dari yang termudah dulu. Mungkin kalau orang dulu bilang belajar mobil manual dulu, sehingga ke maticnya akan lebih mudah. Padahal nyatanya banyak dari kolega-kolega Minto yang justru kesulitan belajar mobil manual. Namun melihat transmisi matic lebih mudah, ya kenapa nggak dari yang matic dulu? Dan semenjak saat itu Minto selalu menyarankan teman-teman, kolega-kolega sekitar untuk belajar mengemudi. Alangkah baiknya kita coba dari yang termudah dulu, yaitu transmisi matic. Toh nyatanya transmisi matic jauh lebih nyaman digunakan di Jakarta. Apalagi Jakarta kan cukup banyak ya stop and go nya, dan akan menguras energi sekali jika menggunakan transmisi manual, karena kita harus jaga ritme kopling dengan gas. Sedangkan automatic kita hanya menjaga laju kendaraan dengan rem saja. Kebetulan Minto habis upload artikel baru di website tunasdaihatsu.com. Sahabat bisa lihat di sana, ada update harga bahan bakar terbaru mulai dari Pertamina, British Petroleum, Vivo, dan Shell. Jangan lupa dicek, dan ada juga artikel-artikel menarik lainnya. Kita sampai
Kita sampai di Tunas Daihatsu Supomo. Kita parkir mana? Nggak mungkin parkir di situ lagi, karena itu parkir khusus customer. Kalau yang warna hijau, si bapak, kita parkir mana nih pak? Yang pak? Udah Dan? Udah dong. Siap Dan. Up. Kopi merah ya? Iya. Kilometer jadi 11.825. 11.825 ya? Iya. Satu ya masih ya? Iya masih dong. Kondisi masih ya? Ya siap. Makasih Dan. Kita parkir di sebelah. Oh sebelah sana ada. Tapi tetap ya sahabat, walaupun ada kamera mundur, kita juga harus bisa memundurkan mobil tanpa kamera sekalipun. Karena kita tidak tahu apa yang ada di sekeliling kamera tersebut. Oke sahabat, sekian POV kita hari ini bersama Rocky 1000 Turbo di tipe ADS. Untuk informasi mengenai produk dan harganya bisa melalui www.tunasdaihatsu.com. Di situ nggak cuma harganya aja, nggak cuma informasinya aja, namun ada artikel-artikel menarik lainnya yang bisa sahabat baca. Oke sahabat, terima kasih telah menemani Minto hari ini, dan sampai jumpa di video lainnya. Kita jalan-jalan bareng lagi, tentu dengan mobil-mobil Daihatsu yang bagus-bagus, yang keren-keren lainnya ya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa pakai sabuk keselamatan. See you. Tunas delivering happiness.